Halo teman-teman, kembali lagi di Adi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Membelah Sungai Jadi Dua dengan Tongkat dan Catatan Balas Dendam. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita dan Shizuka yang sedang bermain perahu di sebuah danau. Lalu di sana, Shizuka memberitahu kepada Nobita agar mendayung yang benar. Dan tiba-tiba di belakang mereka ada perahu yang mendekat. Nobita pun panik dan mereka berdua berusaha menghindari perahu itu dan untungnya mereka selamat. Shizuka pun menenangkan Nobita. Lalu sekarang, tiba-tiba dari kejauhan ada perahu yang mendekat dengan cepat. Ternyata itu adalah perahu remote Suneo yang lagi jahil dan membasahi mereka berdua di sana. Suneo dan Giant pun tertawa melihat Nobita dan Shizuka kebasahan. Kemudian di sana Giant meminta Suneo untuk meminjam perahu mainannya. Tapi Suneo malah menolaknya karena Giant katanya belum bisa. Lalu Giant memarahi Suneo dan memukulnya sampai benjol. Kemudian memainkannya dengan sangat agresif. Hingga Suneo memakinya dan perahunya pun menabrak dan tenggelam. Nobita dan Shizuka pun pulang ke rumah. Lalu saat akan masuk rumah, Nobita didatangi oleh Giant dan Suneo karena telah membuat perahunya tenggelam karena Nobita menghalanginya. Lalu Suneo pun meminta tanggung jawab Nobita kalau perahu mainannya tidak ketemu. Kemudian Nobita mengadu kepada Doraemon tentang masalah itu. Lalu di sana Doraemon bercerita tentang seseorang ribuan tahun yang lalu, yaitu Nabi Musa yang meninggalkan kampung halamannya dan jalannya terhalangi oleh lautan. Lalu Nabi Musa berdoa dan seketika lautan itu terbelah. Kemudian Doraemon mengeluarkan sesuatu dari kantungnya, yaitu tongkat yang menyerupai tongkat Nabi Musa. Nobita pun sudah tidak sabar dan bertanya gimana cara pakainya. Lalu Doraemon menyiapkan seember air dan Nobita pun kebingungan fungsinya buat apa. Lalu tiba-tiba Doraemon berkata, "Hai air, terbukalah." Lalu seketika air yang di ember itu terbelah menjadi dua. Doraemon pun berkata dia bisa mencarinya dengan tongkat ini. Namun Nobita ketakutan karena gimana kalau kita sedang mencari di tengah-tengah dan tiba-tiba airnya kembali seperti semula. Tapi Doraemon menenangkannya. Dan sekarang Nobita pun ingin menguji coba tongkat itu. Lalu mereka berdua pun bergegas akan mencobanya dan kembali ke danau tadi. Lalu saat di danau tadi, Doraemon akan mengetes tongkat itu dengan mengatakan, "Air, terbukalah." Dan seketika air pun terbelah menjadi dua. Di sana Nobita dan para orang yang sedang ada di perahu pun takjub akan hal itu. Mereka berdua pun masuk ke celah yang terbuka itu dan mulai mencari mainan perahu yang tadi. Di dalam sana, Nobita takjub, katanya seperti di dalam akuarium. Bahkan ada ikan yang menonjol keluar dan Nobita pun bermain dengan ikan itu. Mereka pun melanjutkan mencari perahu itu dan di dalam sana ternyata banyak sampah yang terkubur. Bahkan Nobita menemukan mainan Godzilla yang dia inginkan dahulu. Doraemon pun memarahinya agar Nobita serius mencari barang yang dia cari. Lalu di atas sana ada orang yang protes karena mereka terganggu saat sedang berkencan. Dan Doraemon pun meminta maaf dan akan mengembalikan air seperti semula kalau mainannya sudah ketemu. Lalu mereka pun melanjutkan pencariannya dan tanpa diduga Nobita berhasil mendapatkan mainan yang dia cari. Kemudian mereka mengembalikan kepada Suneo.
Suneo pun sempat tidak percaya Nobita berhasil menemukan mainannya yang hilang. Tapi Giant dan Suneo heran gimana caranya bisa ketemu perahunya itu. Lalu Doraemon menjelaskan kalau dia menggunakan tongkat untuk membelah air. Nobita pun memamerkan mainan Godzilla yang dia temukan tadi. Dan hal itu membuat Suneo iri karena mainan itu sudah langka. Lalu di sana Suneo menceritakan katanya di dasar sungai Akuyama ada koin emas yang sudah lama dicari. Lalu mereka pun menuju ke sungai itu dengan pintu kemana saja. Doraemon pun ragu kalau di sungai ini ada emas. Tapi mereka semua mendesak Doraemon untuk membuka sungai itu guys. Dengan sekali ucapan, Doraemon pun berhasil membuka sungai itu. Mereka pun berjalan di tengah sungai yang terbuka dengan penuh rasa kagum dan sedikit tidak percaya. Lalu saat berjalan, tiba-tiba Suneo menemukan sebuah tembok di dasar sungai dan mereka semua langsung menghampirinya. Lalu dengan rasa penasaran, Giant memasukkan kepalanya ke dalam air. Lalu dia melihat sebuah bangunan besar di sana. Kemudian di sana Suneo jadi teringat cerita di TV kalau dia mendengar cerita kalau emasnya tersimpan di belakang istana. Lalu Giant pun menyuruh Doraemon untuk membelah lagi air sungai menuju ke arah istana. Namun sayangnya saat Doraemon akan membelah lagi, tiba-tiba baterai tongkatnya sudah mau habis. Dan katanya kalau baterainya habis maka sungainya akan tertutup kembali. Kemudian Doraemon dan Nobita menyuruh untuk kembali lagi karena ini berbahaya. Tapi karena Giant penasaran, dia kemudian merebut paksa tongkat itu dan langsung membuka jalur ke arah istana bawah tanah. Di sana Nobita, Doraemon, dan Shizuka memutuskan untuk tidak pergi karena berbahaya. Tapi Giant dan Suneo tetap bersikeras ingin pergi. Akhirnya mereka berdua pun memaksakan pergi ke sana. Tapi saat mendekat, ternyata istana tadi hanyalah sebuah spanduk yang besar. Di saat melihat di belakang spanduk, ternyata emang ada bangunan asli. Mereka berdua pun menuju ke belakang bangunan itu untuk menemukan emas. Kemudian saat mereka ada di belakang gedung, ternyata yang ada bukanlah emas, tapi kantor polisi. Lalu terdengar bunyi dari tongkat itu menandakan baterainya habis dan tiba-tiba air yang tadinya terbelah kembali seperti semula dan membuat Suneo dan Giant tenggelam dan terapung di sana meminta pertolongan. Dan film pertama pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Catatan Balas Dendam. Film dimulai dengan diperlihatkan Giant yang sudah memukul Suneo dan Nobita di sana. Di sana Nobita dan Suneo pun kesal. Suneo pun berniat membalas dendam, tapi dia gak mungkin sendiri dan ingin balas dendam bersama-sama. Mereka pun sepakat bekerja sama untuk menunjukkan kekuatan mereka yang lebih keras. Dan mereka berdua pun berlari ingin balas dendam. Lalu saat mendekat, Suneo menghindar dan hanya Nobita yang memukul Giant, tapi pukulannya pelan dan tidak terasa oleh Giant. Tentu Giant pun marah balik dan langsung memukul lagi Nobita di sana. Dan Nobita pun pulang dan langsung menangis mengadu ke Doraemon. Kemudian Doraemon pun mendukung Nobita kalau dia balas dendam. Lalu Doraemon mengeluarkan alat obat luka plester dan perban untuk mengobati luka Nobita. Tapi Nobita inginnya balas dendam ke Giant dengan alat yang sederhana dan setimpal dengan perbuatannya. Tentu Doraemon pun tidak setuju kalau hal itu dan langsung memarahinya agar menuju jalan yang benar. Di sana Nobita pun kembali sedih dan menangis lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara dan datanglah sebuah paket katanya dari toko masa depan. Lalu Doraemon pun membuka paket itu dan memasukkan barang yang ada di dalam paket ke dalam kantung Doraemon. Di sana, Nobita pun kepo tentang alat-alat yang ada di dalam paket itu. Lalu Nobita pun ingin pinjam, tapi Doraemon menolaknya karena dia akan memberikannya jika diperlukan. Kemudian, Doraemon melihat ada sebuah alat yang bernama Catatan Balas Dendam.
Di sana Doraemon kesal karena dia tidak memesan alat untuk berbuat kejahatan. Nobita pun kepo alat apa itu. Lalu Doraemon menjelaskan, kalau kamu sudah dipukul sebanyak 3 kali dan kesal, tapi tidak berani untuk membalaskannya, maka kamu bisa menuliskan di sana pukul, lalu buang kertas itu. Nah, kalau ada orang yang mengambil kertas itu, orang itulah yang akan membalaskan dendamnya. Doraemon pun bilang kalau alat ini harus dikembalikan, tapi itulah alat yang diinginkan Nobita. Dan Doraemon pun tetap tidak mau jika diberikan kepada Nobita. Lalu saat Doraemon melihat-lihat alat di dalam paket itu, dia kemudian mendengar suara yang berasal dari luar jendela. Ternyata itu adalah suara kucing cewek. Ternyata kucing itu mengajak Doraemon berkencan, dan mereka berdua pun pergi. Dan Nobita pun ditinggal sendiri di sana. Di sana Nobita pun memanfaatkan keadaan dengan mengambil buku tadi. Nobita pun keluar rumah sambil membawa buku itu dan mencari Giant. Kemudian dari belakang ada Suneo yang memukul pundaknya. Nobita pun kesal dan menuliskan dendamnya di kertas itu. Lalu kertasnya dibuang. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang mengambil kertas itu dan menghampiri Suneo. Dan orang itu langsung mempraktekkan apa yang Nobita tulis di kertas itu. Dan Nobita pun percaya akan efek dari kertas itu. Kemudian tiba-tiba di depannya datang Giant. Dan Nobita pun berharap dipukul oleh Giant. Tapi Giant hanya menyapanya dan ramah tanpa memukulnya. Tapi Nobita penasaran dan menuliskan di kertas itu, Giant kupukul 1 kali. Lalu dia membuang kertas itu. Lalu kemudian datang Suneo yang melihat kertas itu dan membacanya. Tapi Suneo malah memukul Nobita, bukannya Giant. Kemudian Nobita pun mencoba lagi dengan menuliskan tendangan, tapi malah dirinya lagi yang ditendang. Lalu Nobita pun heran, apakah alatnya rusak? Lalu dari belakang ada Doraemon bilang, katanya itu karena Nobita berbohong. Jadi kalau berbohong, maka apapun yang Nobita tuliskan bakal kembali lagi ke dirinya sendiri. Tapi Nobita pun komen, kalau Giant kan suka memukul tiap hari. Tapi Doraemon bilang, kalau catatan itu bisanya cuma yang baru saja, bukan yang sudah lama. Lalu Doraemon pun menyuruh Nobita untuk berperilaku jujur, jangan memakai alat itu untuk kejahatan. Tapi Nobita tetap ingin membalas Giant dengan buku catatan itu. Nobita pun pergi sambil memikirkan cara untuk membuat Giant memukulnya. Lalu dari kejauhan datang Giant dan Nobita pun mendekatinya. Dan terlihat Giant sedang tidur dan Nobita perlahan makin mendekat dan berniat memukul Giant dengan tangannya. Tapi saat hendak memukulnya, dia tiba-tiba berubah pikiran karena gak tega. Dan di benaknya teringat kata-kata Doraemon yang menyemangatinya. Alhasil Nobita pun berpikiran positif. Tapi saat dia mengangkat tangannya, tidak sengaja mengenai pipi Giant yang membuat Giant marah dan memukuli Nobita. Lalu Nobita pun kembali marah dan berniat membalasnya. Nobita pun menuliskan keluh kesahnya di catatan itu dan membuangnya ke hadapan orang yang berbadan besar. Tapi orang itu malah tidak mengambil kertasnya dan malah Nobita yang tidak sengaja mengambilnya. Alhasil Nobita pun otomatis mengejar Giant dan memukulnya sesuai yang dituliskannya. Lalu Giant pun memukul balik dan dia pun membalaskan lagi dendamnya dengan menuliskannya lagi yang lebih kejam. Dan kemudian membuangnya. Tapi sialnya Nobita membuangnya di depan Pak Guru. Dan tentu Pak Guru memarahinya dan menyuruh Nobita mengambilnya. Lalu dia pun langsung menyerang lagi Giant dan tentu dipukul lagi. Lalu Nobita pun menuliskan dendamnya lagi dan targetnya agar dibaca oleh orang yang berbadan besar. Tapi orang itu malah menginjak kertasnya bukan membacanya. Dan kertasnya malah dibaca oleh Shizuka. Dan otomatis Shizuka pun menuju Giant. Tapi Nobita nggak tega dan langsung menyusulnya. Dan tentu sekarang Nobita pergi menuju ke Giant. Lalu di atas sana terlihat Doraemon yang memperhatikannya dan tidak membantunya agar jadi pelajaran kepada Nobita. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-teman ya. Dadah.